Pria itu mengisi peluru ke senjatanya, berbalik dengan gagah dan menarik pelatuk. Detik berikutnya, ia berhasil mendapatkan seekor burung grouse besar nan gemuk. Jika ingin makan ikan, ada juga ikan salmon perak lezat yang bisa kamu pancing. Orang-orang membangun rumah di alam liar. Mereka bertahan hidup dengan memecahkan es untuk mendapatkan air. Hidup mungkin terlihat sulit, tapi mereka menikmatinya. Di Alaska yang jauh, Morgan sedang menuju sebuah pulau kecil di Kodiak untuk menyimpan makanan bagi musim dingin yang akan datang. Di sini ada sumber daya ikan yang melimpah, tapi sekaligus juga rumah bagi beruang coklat. Tujuan Morgan kali ini adalah menangkap salmon. Setiap tahun di waktu seperti ini, puluhan ribu salmon bermigrasi untuk bertelur. Sebagai salah satu makanan favorit beruang coklat, operasi ini tidak berbeda dengan merebut makanan dari mulut harimau. Jika ia bisa memanfaatkan kesempatan ini, Morgan bisa mendapatkan protein berkualitas tinggi untuk beberapa bulan ke depan. Dengan harapan seluruh keluarganya ia menginjakan kaki di pulau. Hutan di sini jelas lebih lebat dan bahayanya juga akan meningkat. Segera ia mengeluarkan pistol dan mengisi peluru. Setelah siap, ia memanggul ranselnya dan masuk ke hutan. Pertama, mencari tempat berkemah yang aman, Morgan mengamati sambil menikmati pemandangan. Tak lama, ia menemukan area bebatuan besar yang menarik perhatiannya. Ini adalah tempat berlindung alami, mudah dipertahankan dan sulit diserang, sangat cocok untuk mendirikan tenda. Untuk mencegah beruang mengincar persediaan makanannya, ia menggantung ranselnya tinggi-tinggi di pohon besar. Setelah itu, ia pergi ke tepi sungai untuk memancing. Anak sungai terdekat darinya berada 2 mil ke utara. Begitu sampai, Morgan terpaku di tempat. Ia merasakan suasana di sekitarnya agak aneh. Dengan hati-hati ia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya bertatapan dengan seekor beruang coklat. Keduanya saling menatap dengan canggung, dan di belakangnya ternyata ada beruang lain. Seketika Morgan merinding ketakutan. Ternyata itu adalah induk beruang dengan 3 anaknya. Ia segera memutuskan untuk mundur, kedua tangannya erat memegang pistol. Menyadari Morgan bukan lawan yang mudah, beruang itu hanya berdiri di tempat. Ketika situasi mereda, ia pergi membawa anak-anaknya. Morgan juga menyimpan pistolnya dan kembali ke tepi anak sungai. Selanjutnya, ia akan mencoba memancing. Tapi sebelum ikan tertangkap, seekor beruang coklat tiba duluan. Dengan tubuh besarnya yang bergoyang, ia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun di hadapan pemburu. Karena ia punya satu lagi teman. 2 beruang terlalu berbahaya, Morgan hanya bisa menyerah dan mundur. Melihat pemburu menyerah, beruang itu tidak menerkam, tapi pandangannya terpaku pada Morgan sampai ia benar-benar menghilang dari pandangan. Ini benar-benar membuatnya frustrasi, karena ia menemukan tempat ini penuh dengan beruang coklat. Setiap beruang sedang menunggu hidangan prasmanan lezat. Bon, mendapatkan tempat memancing yang tenang hampir tidak mungkin. Setelah mencari beberapa saat, ia secara mengejutkan menemukan lokasi terbuka yang tidak dijaga beruang coklat. Tanpa banyak bicara, ia langsung memulai mode memancing. Tidak lama setelah melempar kail, ada ikan yang menyambar. Ikan itu meronta-ronta dengan sangat energik. Morgan melihatnya sejenak lalu melepaskannya kembali ke air. Karena itu adalah ikan zombie legendaris. Salmon akan perlahan mati setelah bertelur. Ikan ini adalah ikan zombie yang akan segera mati. Target Morgan adalah salmon yang sedang menuju hulu. Untuk mencapai target 50 pon, ia membutuhkan sedikit keberuntungan. Semua harapannya tertumpu pada salmon perak. Berbeda dengan salmon yang sudah selesai bertelur, masa bertelur mereka baru saja dimulai, dan dagingnya sangat lezat. Saat berbicara, satu ikan sudah menyambar kail. Tarikan kuat membuat joran melengkung dengan sudut yang ekstrem. Melalui percikan air, Morgan menemukan itu adalah salmon perak yang ia inginkan. Seketika, kekuatan besar meledak dari dalam dirinya. Ia segera melemparkan ikan itu ke darat. Ukurannya pas sesuai kebutuhannya. Juga membuat Morgan melihat hidangan besar melambai padanya. Sejak saat itu, seluruh dirinya terasa seperti telah membuka 2 meridian utama. Satu persatu ikan ditarik ke darat olehnya. Morgan semakin bersemangat. Sayangnya, senja akan segera tiba. Waktu ini adalah saat beruang coklat berburu. Demi keamanan, ia menghentikan aktivitas, berusaha kembali ke perkemahan sebelum gelap. Untuk mencegah bau darah menarik beruang, Morgan memilih tempat terpencil untuk membersihkan ikan. Dengan sekali sayatan lembut, ia membelah ikan dari tengah hingga ekor. Satu ikan beratnya sekitar 5 pon. Setelah daging ikan dimasukkan ke kantong dan diasap, ia bisa menyimpannya dalam jangka panjang. Keesokan harinya, Morgan kembali ke anak sungai dengan penuh harapan. Namun pemandangan di depannya membuatnya langsung berhenti melangkah. Seekor beruang coklat telah menduduki tempatnya. Tidak jauh dari situ, ada 5 ekor lagi.
Dengan penampilan yang mengancam, jelas mereka tidak mudah diajak bercanda. Melihat ini, Morgan memilih untuk mundur. Ia berjalan ke hulu mencari tempat memancing yang aman. Pulau ini dihuni lebih dari 1.000 beruang cokelat. Mereka sebagian besar berkumpul di sekitar anak sungai. Morgan mengamati sambil tetap waspada. Mengikuti aliran sungai yang deras, ia tiba di area yang luas. Untungnya, tidak ada beruang di sini. Ia langsung mulai memancing. Segala teknik memancing yang rumit sekalipun, di hadapan kawanan ikan yang melimpah, pemula pun bisa pulang dengan tangkapan penuh. Tak lama kemudian, ikan-ikan mulai memakan umpannya. Ikan besar itu berjuang mati-matian. Akhirnya Morgan berhasil menariknya keluar dari air sedikit demi sedikit. Itu adalah salmon perak yang persis ia butuhkan. Dengan satu tebasan pisau, Morgan mengakhiri hidupnya. Sejak awal yang baik itu, keberuntungannya tak terbendung. Ikan kedua langsung menyusul. Belum sempat ia menarik napas, ikan ketiga sudah menyambar kail. Semakin banyak ikan yang ia tangkap, posisinya juga semakin berbahaya. Bau amis ikan yang kuat akan menarik beruang coklat. Sambil terus waspada, ia mempercepat menarik ikan-ikan itu. Intinya, setiap kali ia melempar kail, pasti ada yang menyambar. Dalam waktu singkat, ia sudah mengumpulkan 5 ekor. Kini saatnya untuk pergi. Dalam 2 hari, ia berhasil menangkap hampir 50 pon salmon. Targetnya pun tercapai dengan sempurna. Sekarang ia harus mengasap daging ikan itu. Ia membangun rangka kayu di atas api unggun, lalu menutup bagian atasnya dengan terpal tenda. Ini akan membantu asap tetap terperangkap di dalam. Salmon yang sudah disiapkan ia gantungkan di rangka kayu. Proses pengasapan biasanya memakan waktu 3 jam. Jika berjalan lancar, hari ini ia bisa pulang membawa ikan asap itu. 3 jam berlalu begitu saja. Morgan memasukkan ikan asap ke dalam ranselnya dan memulai perjalanan pulang. Ia harus berjalan kaki 2 mil menuju titik pertemuan. Sepanjang jalan, ia tak berani sedikit pun lengah. Di depan, di tepi anak sungai, ia bertemu 3 anak beruang. Untuk menghindari masalah, ia memilih untuk memutar jalan. Anak-anak beruang itu menatapnya dengan rasa ingin tahu, ekspresi mereka sangat menggemaskan. Morgan tak berani berlama-lama mengagumi mereka dan segera pergi dari sana. Perjalanan selanjutnya tidak ada lagi kejadian yang tidak terduga. Sesampainya di pantai, ia terdiam kaku. Ini sama sekali bukan tempat ia seharusnya turun dari perahu. Untungnya, ia membawa rakit tiup, lalu ia membuat dayung dari kayu. Kemudian mendayung menuju titik pertemuan. Kapal besar sudah menunggu di sana. Setelah berhasil naik kapal, Morgan memulai perjalanan pulang. Beberapa waktu berlalu, salju dan es kembali menyelimuti Alaska. Bersamaan dengan itu, cuaca dingin ekstrem pun tiba. Sejak pindah ke sini, Morgan terus berjuang keras untuk bertahan hidup. Kini, 3 tahun telah berlalu. Sudah saatnya ia memiliki pesawat untuk mempermudah perjalanan. Musim panas lalu, ia dan Margo sudah mendapatkan lisensi pilot mereka dan mengumpulkan 160 jam catatan terbang. Tapi mereka belum punya pengalaman mendarat di atas es dan salju. Oleh karena itu, ia secara khusus menyewa seorang instruktur berpengalaman. Keduanya sepakat untuk berlatih terbang di atas danau besok. Sekarang ia harus pergi lebih dulu ke danau untuk menunggu. Sementara Margo, ia menjaga ternak di rumah. Setelah Morgan menguasai keterampilan itu, Margo akan menyusul untuk belajar. Setelah beberapa waktu, Morgan tiba di lokasi. Sebelum gelap, ia harus membangun tempat berlindung. Di lingkungan bersalju ekstrem, cara paling ideal adalah menggali gua salju. Mencari-cari, ia menemukan tempat yang cukup bagus di hutan. Untuk mengukur ketebalan salju, ia menebang pohon kecil dan menancapkannya ke salju. Dia menebang pohon kecil dan memasukkannya ke dalam salju D. Sayangnya, kedalamannya hanya 4 kaki, belum cukup untuk menggali gua. Tapi Morgan punya cara untuk mengatasi masalah ini. Ia membalikan kereta luncurnya, lalu meletakkan ranselnya di atasnya, kemudian menutupi semua itu dengan salju. Setelah menumpuknya setinggi orang dewasa, ia terus memukul-mukulnya dengan sekop, agar salju menjadi padat dan menghindari risiko runtuh. Morgan sama sekali tidak berani meremehkan hal ini. Langkah selanjutnya adalah menggali gua. Sebelum memulai, ia mengumpulkan banyak sekali ranting kayu, menancapkannya satu persatu ke gundukan salju dari sisi lain. Setiap ranting kayunya sepanjang sekitar 1 kaki. Saat menggali, jika ia menyentuh salah satu, itu berarti ia sudah mendekati batas. Setelah tahap persiapan selesai, ia mulai menggali lubang. Seiring malam tiba, suhu udara turun dengan cepat. Ini membantu salju menjadi lebih keras, tapi sekaligus juga membuatnya kedinginan. Setelah beberapa waktu, ruang di dalamnya sudah mencapai standar untuk ditinggali. Morgan menghamparkan selimut dan menyalakan sebatang lilin. Menikmati makan malam lezat dengan cahaya lilin. Akhirnya ia pun terlelap dengan nyenyak. Keesokan harinya, fajar kembali menyingsing.
Morgan merangkak keluar dari gua saljunya. Hari ini ia akan mengikuti pelajaran terbang ekstrem. Pesawat tiba tepat waktu. Melihat sang pilot mendarat dengan mulus, Morgan dipenuhi rasa kagum. Meskipun di musim panas ia sudah mendapatkan lisensi pilotnya, tapi ia belum bisa terbang di tengah salju dan es. Keduanya tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Mereka langsung masuk ke pesawat lalu menyalakan mesin. Sang pilot menjelaskan sambil mengoperasikan pesawat dengan perlahan, berusaha membuat Morgan memperhatikan setiap detail. Setelah memastikan tidak ada masalah, mereka mulai berangkat. Pesawat berhasil lepas landas setelah akselerasi singkat. Seluruh proses ini dioperasikan oleh Morgan. Sungguh, seluruh proses ini dioperasikan oleh Morgan. Mulai sedikit gugup, dia mengendalikan lagi. Begitu di udara, dia perlahan menjadi tenang. Melihat pemandangan Alaska yang indah, Morgan merasakan sensasi penaklukan. Sekarang, Morgan merasakan sensasi penaklukan. Sekarang, kesulitan terbang adalah mendarat. Banyak pilot tewas dalam proses ini. Pesawat musim dingin juga diganti dari roda menjadi ski. Saat mendarat, memilih titik pendaratan yang tepat sangatlah penting. Umumnya, permukaan danau yang luas adalah pilihan terbaik. Jaga agar pesawat sejajar dengan tanah, lalu perlahan mendarat. Jika tidak, tabrakan hebat dapat dengan mudah terjadi. Pengetahuan teoritisnya sangat jelas. Baru saat praktiknya Morgan menyadari betapa sulitnya. Setelah 3 kali percobaan, dia masih belum berhasil mendarat. Sekarang dia hanya bisa lepas landas lagi. Pilot memberitahunya untuk tetap tenang. Biarkan kecepatan pesawat turun lebih awal. Oke, letakkan perlahan di tanah, boy. Mungkin ada trik dari pilot. Kali ini Morgan mendarat dengan stabil di atas danau. Dia harus terus berusaha. Dia harus terus berusaha. Berusaha menguasai semua trik terbang hari ini. Tantangan berikutnya adalah mendarat di area yang teduh oleh puncak gunung. Dalam kondisi cahaya rendah, sulit melihat kondisi salju. Akan ada kesalahan dalam penilaian jarak juga. Morgan membuka matanya lebar-lebar, tidak berani sedikit pun lengah, tapi masih ada kesalahan pada pendaratan pertama. Dia hanya bisa lepas landas lagi sambil mengomel. Kali ini dia melepas kacamata hitamnya. Mungkin itu adalah kunci untuk melepaskan segel. Morgan tiba-tiba menemukan inspirasi, mendarat dengan stabil dalam pendaratan kali ini. Poin pengetahuan ketiga adalah apa yang harus dilakukan jika pesawat tiba-tiba mati di udara. Bagaimana cara menyelamatkan diri saat jatuh bebas? Caranya adalah menenangkan diri dan mencoba menstabilkan pesawat semaksimal mungkin. Perlambat kecepatan turun sambil menyalakan kembali mesin. Setelah itu, pasrah pada takdir. Melalui pelajaran hari ini, Morgan menguasai banyak teknik. Sekarang dia percaya diri untuk menerbangkan pesawat sendirian, seiring berjalannya waktu. Kehidupan Morgan dan Margo berangsur membaik. Meskipun rumah mereka memiliki semua fasilitas yang dibutuhkan, tapi masih terasa terlalu sempit. Rumah ini dibangun Morgan 3 tahun lalu. Saat itu dia masih sendirian. Sekarang dengan kehadiran Margo, mereka memutuskan untuk memperluas kabin kayu. Gagasan ini sudah lama mereka pikirkan, jadi fondasinya sudah dibangun di musim panas. Sekarang mereka punya waktu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan. Morgan menggambar denah rumah di selembar kertas. Tingkat menggambarnya yang luar biasa membuat Margo mengerutkan kening. Untungnya dia bisa mengerti. Kemudian keduanya secara resmi memulai. Pertama, letakkan setiap batang kayu di posisinya masing-masing. Kemudian buat takik pipih di kedua ujungnya. Cuaca dingin membuat kayu membeku keras. Membuat takik tidak mudah. Setelah mereka mengatur takik, pasang sekrup ekstra panjang untuk mengencangkan. Kemudian diperkuat lebih lanjut dengan penyangga kaki baja. 3 batang kayu secara total memiliki berat 300 pon. Untuk mengangkatnya, Morgan membutuhkan sistem katrol, menggunakan dinding kabin sebagai jangkar, menancapkan kait besi ke dinding, lalu menghubungkan ratchet ke sana. Kemudian keduanya bersama-sama mengangkat kerangka. Mereka mendorong ke atas sambil menarik tali dengan kuat. Dengan kerjasama yang sempurna, kerangka berhasil didirikan. Ikat erat batang kayu dan kerangka sementara dengan kawat. Berdasarkan stabilitas segitiga, proses balok miring sebagai penyangga di kedua sisi kerangka lainnya. Masing-masing mengangkat satu sisi dan memindahkan kerangka ke posisinya. Proses ini harus dilakukan keduanya secara sinkron. Dengan sedikit demi sedikit menggeser, mereka berhasil memindahkan kerangka ke ujung. Sebelum roboh, Morgan memperkuat penyangga di kedua sisi. Mengikuti prinsip yang sama, mereka memindahkan dan memasang kerangka ketiga. Begitulah satu persatu. Kerangka dasar rumah telah selesai dibangun. Berikutnya adalah bagian paling berbahaya dari seluruh proyek. Morgan perlu naik ke atas, menghubungkan kerangka satu persatu dengan papan kayu.
agar menjadi satu kesatuan yang stabil. Setelah menyelesaikan pekerjaan ini dengan cemas dan hati-hati, langkah selanjutnya adalah memasang kayu lapis, menyegel seluruhnya dari atap hingga dinding. Ketika selesai, hari sudah mulai gelap. Akhirnya, mereka berdua membungkusnya dengan kantong plastik. Maka, sebuah ruang tertutup telah selesai. Beberapa hari berlalu, Margo sedang menunggu pendaratan pesawat. Kali ini giliran dia belajar teknik mengemudi di salju, melihat pilot melakukan drift yang indah. Margo sangat antusias dan matanya berbinar-binar. Ia sudah tak sabar untuk segera belajar. Musim panas lalu, ia berhasil mengumpulkan 120 jam catatan terbang. Tapi masih kurang pengalaman menerbangkan pesawat di medan bersalju. Baginya, ini akan menjadi tantangan besar yang sesungguhnya. Keduanya kemudian mengenakan headset dan perlahan memutar balik pesawat. Kemudian Margo menambah gas. Baiklah, kecepatan bertambah, siap untuk terbang. Pesawat berhasil lepas landas dengan memanfaatkan inersia. Tepat saat Margo mulai bernapas lega, insiden tak terduga terjadi, pintu kabin tiba-tiba terbuka. Kejadian mendadak ini membuat Margo benar-benar terkejut dan bingung. Ia panik dan sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Pilot menasihatinya untuk menarik napas dalam-dalam dan tetap tenang. Jangan sampai terganggu oleh pintu kabin yang terbuka. Turunkan kecepatan pesawat secara perlahan. Bersiap untuk mendarat di permukaan danau. Di bawah bimbingan sang pilot, meskipun saat pendaratan ada sedikit guncangan, Margo tetap berhasil mendarat. Pintu kabin secara tak terduga tertutup kembali dengan sendirinya. Kejutan yang tiba-tiba ini membuat Margo tak henti-hentinya tertawa kecil. Sungguh insiden yang menarik dan tak terlupakan, pilot turun untuk memperkuat pintu kabin. Kemudian mereka memulai penerbangan kedua. Kali ini mereka bersiap terbang ke danau lain untuk melakukan pendaratan di area yang sama sekali belum dikenal. Bahkan bagi pilot yang paling berpengalaman sekalipun, mendarat di atas es dan salju selalu memiliki risiko besar. Mereka harus meluncur di permukaan danau, mengamati kualitas lapisan es dan ketebalan salju, serta memastikan tidak ada luapan air yang berbahaya. Hanya setelah memastikan semuanya aman, pesawat baru bisa mendarat. Di tengah guncangan ringan, pesawat berhasil mendarat dengan mulus di permukaan danau. Melalui pembelajaran hari ini, Margo banyak mengalami kemajuan pesat. Namun ia masih perlu lebih banyak berlatih agar bisa terbang sendirian dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, persediaan air minum di rumah habis. Morgan dan Margo menyeret kereta luncur menuju sungai kecil untuk mengambil air. Anjing-anjing setia mengikuti dengan patuh di belakang mereka. Alaska adalah sebuah tanah murni yang bebas dari segala polusi. Sumber air minum mereka adalah mata air pegunungan yang mencair. Rasanya segar dan manis, benar-benar anugerah terbaik dari alam. Sesampainya di lokasi, Morgan tak bisa menahan rasa penyesalannya. Cuaca yang sangat dingin menyebabkan sungai kecil itu membeku total. Lubang sumur yang telah mereka siapkan pun, seperti dugaan, membeku. Tanpa air, kehidupan di sini akan mustahil. Anjing dan kuda peliharaan mereka membutuhkan banyak air setiap hari. Untuk itu, hari ini mereka berdua harus segera mencari solusi. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk beraksi secara terpisah. Margo bertugas mencari tempat yang belum membeku, sementara Morgan membuat papan kayu untuk menutupi lubang. Tidak jauh dari sana, Margo ingat ada sebuah tikungan sungai. Biasanya di tempat seperti itu akan muncul retakan pada es. Sesampainya di tempat, hasilnya memang sesuai dugaannya. Margo segera menggali salju di atasnya untuk memeriksa situasinya. Tak disangka, ketebalannya luar biasa tebal. Ia menggali sekitar setengah meter baru bisa menyentuh lapisan es. Kemudian Margo menggunakan kapak untuk memecahkan es dengan kuat. Meskipun ia seorang wanita, Margo memiliki tenaga yang luar biasa kuat. Ia mengayunkan kapaknya dengan semangat membara. Bersamaan dengan itu, Morgan mengeluarkan beberapa peralatan. Kemudian ia menyiapkan 3 papan kayu dan menyatukannya dengan bilah-bilah kayu. Ia membuat 2 rangka seperti itu. Bagian sambungannya pas dan rapat sekali. Di sisi lain, Margo masih terus memecahkan lapisan es. Ia sampai berkeringat deras karena kelelahan. 1 jam berlalu, tetapi air cair belum juga terlihat. Tepat ketika ia mulai mempertimbangkan untuk menyerah, lapisan es itu ternyata berhasil ditembus. Seketika, ia merasakan dorongan energi dan semangat baru, dan dengan semangat, ia segera memperbesar lubang es itu. Saat ini Morgan sudah menyiapkan semua bahan yang dibutuhkan. Saat ia tiba, Margo sudah berhasil menggali ruang yang cukup besar. Sekarang mereka harus memasukkan papan kayu itu ke dalam lubang sebagai saluran masuk air. Ketika dicoba, ternyata ukurannya masih kurang beberapa sentimeter. Morgan pun harus menggunakan linggis untuk terus memperbesar lubang. Kali ini ukurannya pas, tidak kurang tidak lebih. Bagian tepinya kemudian dipasang dan dikunci dengan bor listrik.
Di atas kotak, dipasang lagi sebuah papan sebagai penutup atau pintu. Setelah pekerjaan selesai, keduanya mengisi penuh ember-ember yang mereka bawa. Untuk mencegah sungai membeku kembali di sini, Margo menaburkan lapisan salju di atas penutup. Terakhir, mereka meninggalkan sekop di sana agar lebih mudah mengambil air di lain waktu. Meskipun hari itu cukup melelahkan, tapi ini adalah pekerjaan yang bermanfaat dalam jangka panjang. Sambil minum air mata air yang dingin dan menyegarkan, mereka merasa semua pengorbanan itu sepadan. Beberapa minggu berlalu dengan cepat. Keduanya pergi berburu bersama. Target mereka hari ini adalah beberapa ayam hutan grouse. Dagingnya empuk dan lezat, merupakan salah satu makanan khas daerah sana yang istimewa. Mereka menghabiskan musim dingin dengan memakan kulit pohon dan buah beri. Karena tidak memiliki sarang tetap, mereka bisa muncul di mana saja di hutan. Keduanya mencari tanpa tujuan di tengah hamparan salju. Di dekat rumah Morgan terdapat banyak pohon cemara. Menemukan burung grouse hanya tinggal menunggu waktu saja. Tak lama setelah berjalan, Margo menemukan target di puncak pohon. Setelah diamati, ternyata itu adalah seekor burung hantu. Burung hantu adalah jenis burung pemangsa karnivora. Mereka memakan tikus, kelinci, dan hewan-hewan kecil seperti burung grouse. Di tempat mereka berada, biasanya sulit menemukan burung grouse. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menyeberangi sungai kecil dan pergi ke daerah yang lebih jauh di hilir. Tapi sungai kecil di depan mereka membuat orang enggan melangkah. Lapisan es yang rumit memberikan kesan bahaya. Meskipun begitu, mereka tetap memilih untuk mengambil risiko. Bagaimanapun juga, godaan burung grouse sulit ditolak. Tak jauh setelah menyeberangi sungai, Margo tiba-tiba berhenti. Terlihat seekor burung grouse bertengger di dahan pohon di depan. Margo mengangkat senjatanya, sedikit membidik, lalu menembaknya dengan 1 kali tembakan. Penampilan penembak jitu itu membuat Morgan kagum. Mereka menyimpan hasil buruan pertama hari ini. Pada saat yang sama, badai datang tanpa peringatan. Suhu udara langsung turun. Morgan mengenakan mantelnya. Dia menyerahkan burung grouse kepada Margo, memintanya pulang lebih dulu dengan kedua anjing kecil. Dia sendiri tetap tinggal untuk melanjutkan berburu, untuk melihat apakah dia bisa menangkap yang kedua. Tak lama kemudian, Morgan menemukan targetnya. Dia mengisi peluru. Lalu dengan gerakan memutar yang keren, bersamaan dengan tembakan keras, burung grouse jatuh ke tanah. Morgan tersenyum sambil mengumpulkan hasil buruannya. Sekarang dia bisa pulang dengan puas. Jika tidak, badai akan membesar dan itu akan merepotkan. Morgan berhasil kembali sebelum matahari terbenam. Margo keluar menyambutnya. Morgan membuka ranselnya, tapi malah mengeluarkan seekor sable dari dalamnya. Ternyata dia melihatnya diperangkap dalam perjalanan pulang. Sekarang dia harus segera menguliti bulu sable itu selagi hangat. Dagingnya akan diberikan kepada anjing-anjing untuk memperbaiki makanan mereka. Dengan begitu, semua bisa merasakan kegembiraan makan daging.